Oke teman-teman, jadi video kali ini membicarakan mengenai komuter di Yogyakarta menggunakan sepeda. Kenapa video ini penting? Karena fasilitas sepeda di Jogja itu sangat minim ya jika dibandingkan dengan jujur aja sih negara lain ya. Contohnya negara tetangga Singapura itu fasilitasnya lumayan oke. Dan di sini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana komuter di Jogja menggunakan sepeda itu dilaksanakan. Kita mulai aja dari kampusku berkuliah, yaitu Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Ilmu Budaya ini lumayan sih ya. Parkiran sepedanya terdapat di dalam fakultas, jadi nggak jalan jauh untuk ke parkiran. Nah, tepat di depan kampus ini sudah mulai kelihatan masalahnya, yaitu adalah di mana mobil-mobil diutamakan daripada sepeda. Itu di sisi kanan sebenarnya itu ada jalur sepeda tapi digunakan sebagai parkiran. Di sisi kiri juga sebenarnya bisa digunakan sebagai jalan atau pengguna sepeda lain atau berjalan kaki, tapi tidak. Itu digunakan untuk parkir kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah ini. Setelah belok, di sisi kiri ini sebenarnya jalur khusus sepeda ya, tapi tetap aja lagi ada kendaraan bermotor yang parkir di sana dan panjang pula parkirannya. Tapi ini masih mending ya, soalnya ini bukan hari-hari sibuk gitu, jadi nggak terlalu panjang. Itu nggak terlalu panjang. Nah, bagusnya di Jogja adalah pesepeda lumayan dihormati ya. Jadi ini ada bapak-bapak yang mau melintas, dia berhenti dulu ketika melihat aku bersepeda untuk membiarkan aku lewat terlebih dahulu. Tantangan selanjutnya terjadi ketika kita sudah keluar dari area UGM, yaitu di bundaran ini, lebih tepat bundaran Mirota atau bundaran UGM atau apapun itu yang biasa orang sebut. Di sini adalah jalur sepeda sudah tidak ada, jadi sangat-sangat tidak terlindungi. Jadi pesepeda harus mau gak mau bersaing sama kendaraan bermotor ya. Tapi yang namanya sepeda gak bisa kencang-kencang kan ya, jadi harus menyesuaikan gitu. Selanjutnya kita masuk ke jalan menuju Gramedia. Nah, di sini ada hal unik sih ya. Di kiri jalan tuh ada trotoar tapi digunakan sebagai toko. Dan dari kanan ada motor yang mau ke toko tersebut. Ya, jadi mau nggak mau harus mengalah ya pesepeda, jalurnya diambil oleh pengendara motor tadi. Dan lagi-lagi ini jalur sepeda ini diambil oleh orang-orang yang parkir. Iya, kesel lah. Jalurnya udah ada sendiri, tempat parkir harusnya juga ada sendiri, tapi malah diambil jalur sepedanya. Dan nih bisa ketebak kan, terjadi lagi jalur sepeda diambil untuk parkir. Dan itu kan harusnya garis-garis zigzag kuning gitu ya, nggak boleh untuk parkir, tapi tetap aja. Nih mobilnya Innova baru, tapi tetap aja ngambil tempat parkir di jalan gitu. Selanjutnya perjalanan lumayan lancar ya untuk sampai ke bundaran Kota Baru atau Stadion Kridosono. Tetap sih kita harus berbagi jalan sebagai pesepeda. Mobilnya udah maju duluan, jadi mau gak mau memperlambat kendaraan, memperlambat laju sepeda biar membiarkan pengguna jalan lain melintas. Gak masalah kok. Nah ini, di Kridosono ini sebuah tantangan sendiri juga. Alasanku mengambil jalur yang lebih dekat dengan stadion adalah lebih nyaman untuk berbelok saat akan menuju ke arah Lempuyangan. Sebenarnya bisa ngambil jalur yang lebih kiri, tapi tetap aja bakal nyebrang nanti di ujung. Alasan lainnya adalah karena lebih enak ngikutin flow kendaraan daripada harus motong jalur kendaraan. Jadi kalau kita ngikutin jalur yang di ujung,
kita akan memotong jalur. Nah, ini sebenarnya ada jalur sepeda dan lagi-lagi ada yang parkir mobil di situ. Dan nggak sampai itu aja, bentar lagi kita bakal lihat sebuah jalan yang jalur sepedanya nggak pernah bersih dari kendaraan. Ini dia depan Gacoan. Mulai dari depan Gacoan ini lurus saja terus, itu bakal banyak banget kendaraan parkir. Motor-motor, mobil gitu ya. Dan heran aja gitu, kalau ditertibin sekali 2 kali itu bisa nggak ya sama pemerintah atau sama polisi? Padahal di deket Gacoan itu ada pos polisi loh. Emang ini boleh sih parkir kayak gini? Nggak tahu juga. Oh, panjang sekali jalur sepeda yang harus diambil untuk kendaraan-kendaraan itu. Dan akhirnya kalau jalur sepedanya diambil, ya mau nggak mau pesepeda itu bakal mepet ke arah tengah jalan. Nah, kalau sepeda mepet ke tengah jalan kan rada aneh ya, karena kita nggak bisa bersaing gitu loh. Kekuatan kaki sama kekuatan mesin motor mobil tuh beda. Jadi ya banyak orang yang protes, akhirnya pesepeda ngambil jalan di tengah. Itu deh. Padahal kalau ada jalan yang khusus lebih oke lagi. Nah, di sini ada kasus lain nih. Pesepeda itu kurang dihormati dengan cara nih, kayak barusan ada mobil yang mepet aku waktu aku naik sepeda. Gimana ya, kami ini juga pengguna jalan gitu loh, bukan boneka atau apapun itu. Kami juga manusia gitu, tolonglah dihormati dikit. Nah, tadi itu ada yang parkir di jalur sepeda lagi, tapi ya udahlah, nggak usah dibahas lagi, udah capek bahasnya. Selanjutnya perjalanan lumayan lancar untuk beberapa saat. Nah, tadi itu ada mobil parkir di depan Pusdiklat Kemendagri. Nggak tahu fasilitas pemerintah, tapi ya dibiarin aja sama pemerintah. Tapi ngambil jalur sepeda loh pak. Warga pesepeda ini juga warga Anda loh pak. Tolonglah ditertibkan sedikit yang parkir-parkir di pinggir jalan itu. Salah satu skill yang penting dipelajari oleh pengguna sepeda di Yogyakarta adalah ngambil kesempatan. Contohnya di sini, itu kami harus nyebrang untuk menuju ke sisi jalan yang lain. Karena gimana ya, agak sulit aja gitu nyebrang di Jogja dengan menggunakan sepeda. Dan harus lebih waspada gitu melihat kanan kirinya. Dan juga harus bersiap bersaing dengan motor dan mobil ya. Ini jalan ini sebenarnya enak buat sepeda nih, tapi ada hal lucu yang terjadi tepat di sini. Jadi mereka ini bawa mobil, udah tahu nggak ada tempat parkir, tapi tetap aja bawa mobil, dan akhirnya ngambil jalan, dan itu hampir setengah jalan sendiri diambil buat parkir mobil. Gimana ya, logikanya di mana itu loh? Udah tahu nggak ada tempat parkir tapi tetap aja bawa mobil dan akhirnya parkir di jalan. Dan orang-orang nggak ada yang protes sih. Selama aku di Jogja belum pernah aku lihat ada yang protes itu parkir di pinggir jalan kayak gitu ngambil setengah jalan. Heran, sungguh mengherankan. Nah ini lagi, pinter-pinter ngambil kesempatan tapi ya karena agak bingungin juga ini perempatan di Timoho ini. Jadi kadang agak tersendat. Nah ya, skill lainnya pengguna sepeda Jogja adalah pinter-pinter nyari jalan yang sepi kendaraan. Jalan ini nggak begitu sepi, tapi lumayan lah ya daripada jalan-jalan gede itu. Jalan-jalan gede lainnya, meskipun ini nggak ada jalur khusus pesepeda gitu, yang cuma dikasih cat itu, tapi tetap aja ini tuh lebih sepi daripada jalan-jalan tadi dan kecepatannya lebih rendah lah untuk kendaraan-kendaraan lainnya. Jadi lumayan menyenangkan juga sepeda di sini sebenarnya.
Dan kalau sore-sore itu kanan kirinya nanti ada gerobak-gerobak warung yang buka, jadi kalau mau jajan gitu sehabis pulang kuliah itu menyenangkan sekali. Nah, sayang sekali jalur tadi sudah selesai dan akhirnya aku harus bersaing dengan kendaraan-kendaraan lain. Dan kalau kalian yang biasa lihat sini pasti tahu lah, kendaraan-kendaraan di sini itu cukup kenceng ya di depan JC itu. Dia harus pinter-pinter nengok belakang berkali-kali biar mastiin dirinya aman untuk nyebrang buat bisa muter balik. Ya gitu deh. Pengguna sepeda tuh sebenarnya menyenangkan kalau lebih terjamin keselamatannya. Nah, di sini aku seneng ya ngelihat ada bapak yang bawa rumput dengan menggunakan sepeda. Setidaknya ada satu orang yang mengurangi polusi udara di jalanan dan hidupnya lebih sehat. Nah, ini sebenarnya agak lucu juga nih. Jadi, trotoar di kiri jalan ini sering banget dipakai pengendara motor untuk nyalip sampai trotoarnya jelek banget. Ya, gimana? Itu kan didesain untuk pengendara motor yang ratusan kilo gitu ya. Itu cuma untuk pejalan kaki. Dan akhirnya aku berhasil nyari jalur spill lagi. Kedepannya aku bakal buat video yang membandingkan antara pesepeda di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, dengan pesepeda yang ada dari negara lain. Jadi nantikan video berikutnya ya. Oke? Bye-bye.